Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks eksposisi. Pada pembelajaran kita sekarang akan melanjutkan materi, yakni struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, kita masuk ke KD 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca dengan benar. Nah, kita refresh dulu materi pembelajaran yang lalu, yakni pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan dengan tujuan menjelaskan informasi kepada pembaca. Kemudian, pertemuan yang lalu, Ibu juga sudah menayangkan contoh teks eksposisi yang berjudul peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara. Pada kesempatan ini, Ibu tidak akan membacakan lagi karena pada pertemuan yang lampau Ibu sudah membacanya. Nah, nanti teks yang berjudul peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara akan kita analisis berdasarkan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yakni struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini terdiri dari satu, tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Diulang, struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Mari kita pahami satu persatu dari bagian dari struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Nah, tesis berupa pengenalan isu, pengenalan masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, dalam teks yang tadi Ibu tayangkan, yang merupakan tesis adalah saat ini minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan dan buta aksara harus terus diberantas. Peningkatan minat baca perlu dilakukan karena pada masa perkembangan teknologi, masyarakat membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang lengkap dan hal ini dapat diperoleh dari kegiatan membaca. Nah, paragraf ini dalam struktur teks eksposisi merupakan bagian tesis, yakni pengenalan isu, pengenalan masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Di sini ada kata saat ini, berarti pengenalan isu atau masalah, bahwa minat baca masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan dan buta aksara harus diberantas. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Nah, struktur teks eksposisi yang bagian kedua argumentasi itu adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis atau pernyataan tadi, pendapat atau isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Nah, dari paragraf pertama yang berupa tesis, penyampaian isu, masalah, pernyataan pendapat penulis, kemudian di bagian kedua, bagian argumentasi, inilah
disampaikan sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Dalam teks eksposisi yang Ibu contohkan, nah bagian argumentasi adalah di paragraf ini. Upaya itu dilakukan karena kita tahu bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Ini argumennya. Hal ini tampak pada tingkat kemahiran membaca siswa di sekolah, terutama beberapa sekolah daerah terpencil masih rendah. Ini argumennya. Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2011, penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89% dan jumlah tertinggi di Papua sekitar 40,59%. Pada saat ini, banyak jenis hiburan permainan atau game dan tayangan televisi mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa dari buku. Di samping itu, sarana berbagai perpustakaan kurang jumlahnya dan kurang bervariasi sehingga anak-anak kurang berminat membaca. Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat buku adalah sumber pengetahuan. Nah, di paragraf bagian argumentasi ini disampaikan, dikemukakan sejumlah pendapat atau argumen, termasuk di sini ada fakta yang memperkuat dari tesis atau pendapat dari penulis. Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2011, penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar sekian persen, dengan tinggi di Papua sekian persen. Nah, ini argumen-argumen yang dikemukakan oleh penulis untuk memperkuat isu yang tadi disampaikan di bagian tesis. Selanjutnya, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini disebut juga penutup, simpulan, atau rangkuman. Nah, dari contoh teks eksposisi tersebut, nah di bagian terakhir, dengan membaca buku kita akan memperoleh pengetahuan. Membaca juga dapat memperbaiki kehidupan. Untuk itu, usaha peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara ini perlu didukung sehingga pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia meningkat. Nah, ini bagian penegasan ulang biasanya ditandai dengan simpulan. Simpulan biasanya dengan kata untuk itu. Dengan demikian ada penegasan ulang. Ini oleh karena itu. Nah, sudah paham bukan? Untuk struktur teks eksposisi, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yakni ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang pertama adalah dijumpai atau menggunakan kata teknis. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata persuasif. Yang keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Nah, ini ciri kebahasaan teks eksposisi. Mari kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis. Dalam teks eksposisi kita akan banyak dijumpai kata-kata teknis. Kata-kata teknis atau kata istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Kalau dalam contoh teks eksposisi di atas, istilah yang muncul pada teks tersebut adalah kata buta aksara, minat baca, perkembangan teknologi ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu apa? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Di sini kata kuncinya adalah hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa. Nah, konjungsi kausalitas pada teks eksposisi biasanya ditandai dengan beberapa kata hubung, ada karena, oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, maka, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, pada contoh yang tadi Ibu tayangkan, ada kalimat, oleh karena itu, usaha peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara ini perlu didukung sehingga pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia meningkat. Nah, kalimat ini menggunakan konjungsi kausalitas karena ada kata kunci, kata hubung oleh karena itu, dan sehingga.
Selanjutnya ciri kebiasaan berikutnya adalah menggunakan kata persuasif. Apa itu? Kata yang digunakan sebagai himbauan, ajakan, atau permintaan kepada seseorang agar melakukan seperti yang diinginkan penulis. Nah, contoh kata persuasif yang sering digunakan pada teks eksposisi tentunya berbeda dengan yang digunakan pada iklan slogan yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk kata persuasif yang digunakan pada teks eksposisi menggunakan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Karena teks eksposisi tujuannya hanya memberikan informasi atau tidak mempengaruhi. Nah, contoh pada tayangan teks eksposisi tadi, ini saat ini minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan. Di sini ada kata harus, perlu ditingkatkan. Nah, ini kata persuasif. Selanjutnya kata perujukan. Apa itu kata perujukan? Kata perujukan adalah kata yang mengacu pada kata sebelumnya. Contoh kata perujukan pada teks eksposisi seperti berdasar data. Nah, perujukan seperti berdasar data, merujuk pada pendapat. Nah, pada contoh teks eksposisi yang tadi ditayangkan, kita menemukan satu pernyataan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2011, penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89% dan jumlah tertinggi di Papua sekitar 40,59%. Nah, ini merupakan kata perujukan menurut data berdasarkan data merujuk pada pendapat, ini kata perujukan. Atau biasanya juga menggunakan kata perujukan ini, itu, tersebut. Itu juga kata perujukan. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon terhadap tindakan. Nah, contoh kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, ini adalah kata kerja mental. Nih, mengekspresikan sebuah reaksi atau respon terhadap sebuah tindakan. Nah, kata kerja mental yang dijumpai pada contoh teks eksposisi yang ibu tayangkan, keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat buku adalah sumber pengetahuan. Di sini ada kata kunci memprihatinkan. Nah, anak-anak sudah paham kan materi pembelajaran kali ini terkait dengan struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Bagi siswa yang belum bisa memahami, kalian nanti bisa bertanya melalui media WA. Nah, anak-anak, hanya ini yang Ibu sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.